Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. Kembali kita bersama-sama terhimpun dalam wadah persekutuan Morning Call Departemen Inforkom Litbang GPIB bersama saya Pendeta Novi Raulika, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Gibeon Rumbai Pekanbaru Riau yang melayani di Pospelkes Belilas, Pospelkes DU, Pospelkes DK3 dan Pospelkes Kempas Jaya. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Pada pagi hari ini kami boleh terhimpun kembali dan kami mengimani bahwa ini semua atas perkenanan Tuhan. Kami boleh bangun di hari yang baru, di minggu yang baru. Bersama-sama mengawali berbagai rangkaian kegiatan kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Bapa menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga melalui kekayaan firman-Mu kami memperoleh pengertian untuk dapat melakukan segala ketetapan dan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 menjadi sabda renungan kita pada saat ini. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 saya akan membacanya bagi kita sekalian. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya berisi pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi yang mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, yang namanya rasa cemas, yang namanya rasa takut, pasti sebagai manusia kita semua pernah mengalaminya. Takut untuk hal apa? Cemas untuk hal apa? Kita semua yang tahu apa yang pernah kita khawatirkan, apa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita yang membuat kita cemas dan membuat kita takut. Kita semua pasti punya pengalaman ini dan kita semua meyakini bahwa ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa takut, kita mengimani bahwa di dalam Tuhan akan senantiasa ada pertolongan. Tetapi bagi orang yang tidak
atau hidup jauh daripada Tuhan, dia akan terus digerogoti dengan rasa cemas dan dia akan terus merasa ketakutan dalam kehidupannya, dalam tentunya menanti hal-hal baik yang Tuhan sediakan di masa depan. Nah, hari ini kita melihat bahwa sosok Goliat yang digambarkan dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 begitu luar biasa. Dia adalah seorang pendekar, disebutkan dalam ayatnya yang keempat, dari tentara orang Filistin. Artinya dia adalah orang yang sangat hebat, ahli berperang. Dia juga memiliki tinggi badan yang luar biasa. Bahkan perlengkapan perangnya, senjata perangnya sudah sangat modern. Dia sudah mengenakan pakaian yang mampu melindungi dirinya. Bahkan melalui apa yang disaksikan dan dilihat oleh bangsa Israel dalam diri Goliat, ya, sudah membuat membentuk pola pikir dari bangsa Israel, melihat bahwa Goliat ini adalah sosok yang tidak bisa dikalahkan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel melihat siapa Goliat, disebutkan dalam ayat yang ke-11, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka takut, mereka cemas, kalau nanti mereka melawan orang Filistin ini, dalam hal ini mereka berani melawan Goliat, mereka takut kalau pada akhirnya mereka kalah. Mereka cemas bahwa mungkin mereka tidak bisa meraih kemenangan karena yang mereka hadapi ini adalah lawan yang cukup tangguh dan sangat kuat. Hal ini membuat mereka tidak percaya diri dan tidak meyakini bahwa mereka sebagai bangsa pilihan Allah, mereka adalah umat Allah, kelak akan memperoleh kemenangan. Karena ketakutan dan kecemasan membuat mereka merasa bahwa mustahil untuk mereka bisa meraih suatu kemenangan melawan Goliat ini. Tentu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita pun seperti Israel yang cemas dan takut menghadapi orang Filistin. Orang Israel gentar menerima ancaman Goliat. Terkadang sebagai orang yang percaya, tantangan dalam pelayanan yang kita hadapi di tengah-tengah berbagai perkembangan zaman sekarang ini membuat kita cemas dan takut. Bahkan tantangan bukan hanya dalam pelayanan kita bersama, tetapi dalam kehidupan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Semuanya terkadang dalam pergumulan kita merasa cemas dan merasa takut. Tetapi saudaraku, melalui firman Tuhan pada saat ini, kalau kita baca sampai pada ayat yang selanjutnya, kita akan menemukan bahwa di dalam diri seorang Daud yang diremehkan, ya, yang disepelekan, dia berani untuk melihat bahwa di dalam dia yang sederhana, di dalam dia yang kecil, di dalam dia yang disepelekan, Tuhan berpihak pada kehidupannya, sehingga sekalipun mungkin Goliat jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada Daud, tetapi melalui Daud Allah memberikan kemenangan bagi orang Israel. Saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan tantangan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya bukan tanpa maksud. Tetapi semua itu diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan tahu kita mampu untuk melewatinya. Sehingga mari kita bersama Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi warga GPIB, Jemaat Kristus yang berani menghadapi tantangan. Sebab kita memiliki Allah yang tidak menutup mata untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga doa
hendaknya selalu kita naikkan di hadapan Tuhan. Rendah hatilah dalam menjalani kehidupan ini, karena jangan sampai sifat tinggi hati seperti yang dilakukan oleh Goliat kemudian membuat kita terlepas daripada pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini 1 Oktober 2020 merupakan hari peringatan kesaktian Pancasila, yang mana melalui semangat juang para pahlawan dan tentunya atas perkenanan Tuhan, Pancasila mampu untuk tetap sakti dan teruji. Sebab di dalam Pancasila terkandung nilai luhur yang mulia yang mengarahkan segenap warga Indonesia untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Dan GPIB sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di Indonesia memiliki ratusan pos pelkes, pos pelayanan dan jemaat mandiri yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menjangkau umat sampai ke pedalaman Indonesia. Dan melalui firman Allah, juga Pancasila sebagai ideologi negara hendaknya memberi semangat kepada para pelayan Tuhan dan semua jemaat yang dilayani untuk bersatu dalam keanekaragaman dan konteks budaya yang berbeda demi menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Sehingga mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun kita berada, sebagai warga GPIB, mari kita berani untuk melihat bahwa sekalipun banyak tantangan di hadapan kita, bahwa sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, namun ketika kita mau merendahkan hati, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ketika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka percayalah pertolongan akan senantiasa Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan sebagai warga negara, di tengah-tengah berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini secara khusus, kita masih harus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi kita bersama-sama jangan sampai karena pergumulan ini membuat kita jauh daripada Tuhan, atau membuat kita takut dan cemas, khawatir untuk masa depan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa akan ada waktu Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Bersabarlah menanti pertolongan Tuhan. Tetap tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang taat, maka kita akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami untuk dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami seringkali cemas Tuhan, kami seringkali takut menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi sebagai manusia, kami mau menyadari, kami mau sungguh-sungguh melalui firman Tuhan pada saat ini diingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Sehingga sekalipun secara manusiawi kami takut, kami cemas, tetapi kami mengimani dengan sungguh bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa Tuhan beri bagi kami yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kuatkanlah ya Bapa iman dan pengharapan kami untuk terus melihat masa depan yang penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Secara khusus ketika wabah virus corona pada saat ini masih belum berakhir, kami tahu ya Tuhan bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan menghendaki setiap kami untuk belajar rendah hati. Tuhan mengajar dan mendidik kami melalui peristiwa yang kami alami saat ini untuk terus dan senantiasa meminta belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan,
sehingga hidup kami dipenuhi dengan pertobatan yang sungguh, menjalani hari-hari kami dengan melakukan kasih senantiasa, baik kepada sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Berjalanlah terus bersama-sama dengan kami ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk mampu melihat masa depan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Allah untuk program Morning Call Departemen Inforkom Litbang yang telah GPIB laksanakan, yang telah GPIB fasilitasi untuk kami bisa bersama-sama terhimpun untuk bersekutu mencari Tuhan setiap hari. Berkenan Tuhan memberkati majelis sinode dan semua orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan, para pendeta yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh melayani Tuhan di mana-mana tempat. Biarlah kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa dianugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berjalan terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan sebagai warga negara Indonesia kami menghormati Tuhan, juga menghormati pemerintah yang Tuhan percayakan untuk melayani kami sebagai warga negara. Terima kasih Tuhan. Berkenan dalam sepanjang kegiatan hari ini, Tuhan memberi kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk kami dapat melakukan berbagai aktivitas kami dengan senantiasa bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.